Oke, selamat datang kembali di channel saya Danudi Setiawan, dan di video kali ini kita akan membahas tentang helm KYT TT Course. Yang pertama kita bahas harga dulu, karena di video-video sebelumnya di komen selalu nanya, "Bang, harga berapa?" Padahal di video udah saya sebutin. Jadi sekarang saya sebutin pertama, harganya saya beli ini untuk motif yang solid white gini. Kalau yang motif ada coraknya gitu, itu harganya lebih mahal, kira-kira 1,1 kalau dijual di online. Terus belinya di mana? Ini di video saya sebelumnya juga saya selalu bilang, belilah di toko fisik untuk bisa ngelihat helmnya nyaman apa enggak. Nah, karena di masa pandemi virus corona seperti ini, terlalu beresiko kalau misalnya kita beli di toko fisik, walaupun toko fisiknya misalkan buka gitu kan, sekarang toko fisik juga pada tutup. Akhirnya saya beli di online. Belinya karena saya dari awal mau nyari yang warna solid white gini, ya tinggal cari aja toko online, di search KYT TT Course solid white. Nah, itu nanti saya urutin berdasarkan harga yang paling murah dulu. Habis itu kalau udah dapat baru lihat reputasi sellernya sama bintang di barangnya. Nah, dari situ saya dapat penjual di daerah Bekasi. Saya di Tangerang, jadi berarti kan pengirimannya tidak bisa pakai Gojek atau Grab gitu ya. Harus pakai ekspedisi biasa. Nah, di situ saya mulai takutnya sampai sini helmnya kenapa-napa gitu di perjalanan. Nah, tapi ternyata enggak, karena sekalian kita masuk ke packaging. Jadi dusnya seperti ini, warnanya abu-abu sama hitam kombinasi. Ini warnanya Dove, bagus juga dusnya. Dan ini seperti kalian lihat, dusnya nggak rusak ya. Beruntungnya dusnya nggak rusak. Jadi pas dibuka itu di dalamnya, di pojok-pojoknya ini ada styrofoamnya. Jadi di pojok-pojok sini ada styrofoam, terus sama si penjualnya juga dikasih bubble wrap ya. Jadi biar lebih aman gitu helmnya. Kemudian di dalam dus kita dapat juga buku manual. Buku manualnya ini tebal, tapi sebenarnya tebal ini bukan karena isinya yang banyak, tapi lebih kepada karena dia ada beberapa bahasa, ada 5 bahasa. Jadi ada Itali, Inggris, Prancis, Spanyol, sama Belanda. Nah, cuma Indonesia nggak ada nih. Ya udah, jadi semakin yakin ya beli helm ini kayaknya bagus gitu. Di sini juga ada lembar peringatan seperti ini. Ini buat, bahasanya ada bahasa Inggris. Jangan gunakan pencuci bertekanan tinggi atau similar equipment untuk mencuci helmetnya. Jadi jangan pakai semprotan berkekuatan tinggi. Oke, terus di sini juga kita dapat stiker, 1 stiker yang oval, terus 2 stiker yang begini. Jadi 2 stiker yang begini. Kalau kalian mau tempel-tempel di mana itu bisa. Terus helmnya sendiri itu dibungkus sama ini nih. Jadi kayak buat tas biar nggak berdebu gitu ya kalau dipakai, kalau ditaruh atau dibawa. Dan ini bahannya bahan dari polyester. Ini lebih tebal dibandingin bahannya si helm, bahan pembungkus helm Aerovalor ya. Aerovalor itu cuma begini nih. Ini bahannya spunbond, itu tembus pandang kalau bisa ya. Ini tipis banget. Jadi emang ini sih kayaknya buat naruh di tempat sih, nggak buat dibawa-bawa. Nah, lucunya helm yang lebih murah yaitu KYT Vendetta 2 itu dapat tempat yang lebih keren lagi nih. Tempatnya model sling bag. Sling bagnya niat ya. Jadi strapnya ini juga kayak strap tas beneran. Terus bahannya polyester, dan ini enak buat misalkan kalian bawa helm gini gitu. Itu enak banget. Ya, itu fakta unik sih. Jadi yang helm yang lebih murah malah justru dapat tas yang lebih bagus. Bang, kalau beli online gitu ngepasin ukurannya gimana? Ini saya pakai saran umum, yaitu pakai meteran kain. Ini harganya 2.000. Kalau kalian cari toko online itu harganya cuma 2.000. Jadi kalian wajib punya sih. Apalagi kalau sering beli online kan ngukur baju, ngukur segala macam, pakainya ukuran centimeter atau inci gitu. Nah, ini saya lingkarin kepala gini, saya ukur di sini. Terus saya lihat, nah ukuran kepala saya tuh 59 cm. Terus saya cek di websitenya KYT. Di situ ada tabel ukuran dan ternyata 59, lingkar kepala 59 itu pasnya sama ukuran L. Nah, terus pas helmnya datang dan saya coba, alhamdulillahnya pas. Jadi patokan ukurannya dari situ, dari lingkar kepala kita. Oke, kita masuk ke detail helmnya. Jadi ini helmnya, impresi awal dilihat pas pertama terima gitu ya. Bentuknya mirip sama NFR NX Race. Ini juga yang bikin saya pengen beli helm ini gitu, karena bentuknya mirip seperti kakaknya yang lebih premium. Bedanya di sini itu ada guratan tajam ya. Jadi ada 2 guratan tajam yang membedain antara
helm KYT TT Course ini sama KYT NX Race. Terus yang bisa ngebedain lagi adalah ini nih, ventilasinya lebih ke belakang, kalau yang lain itu lebih ke depan. Gimana untuk beratnya? Beratnya itu 1450 gram, plus minus 50 gram. Dan ini benar ya, secara timbangan juga saya coba timbang, itu beratnya 1460 gram, jadi beda 10 gram. Ini termasuk ringan ya, walaupun memang lebih ringan KYT NX Race yang sampai 1350 gram, itu lebih ringan dari ini sih. Cuman ini untuk harga sepertiganya tuh udah oke sih. Terus finishingnya gimana? Finishingnya saya pikir sih ini sama kayak helm KYT yang di bawah 1 juta ya, kayak misalkan KYT Vendetta 2 itu mirip-mirip sama ini sih. Dimana kalau kita lihat lem-leman masih ada lah sedikit kelihatan gitu, lem ibon gitu, ada yang lebih-lebihan. Terus ya jahitan juga standar KYT ya, jahitan standar KYT. Sama di sini ada yang kurang nih. Kalau di sini saya lihat si klip yang crown pad ini itu bagian sebelah sini tuh nggak nutup dengan rapet. Jadi kalau ini ditarik biar rapet gitu, yang sebelah sini jadi kebuka. Ini saya nggak tahu nih kesalahan produksi apa gimana. Tapi ya kalau pas dipakai sih nggak jadi masalah sih. Kita ke fitur yang paling pertama kelihatan itu adalah ini visornya ya. Visornya udah flat dia, tapi bukan visor optik kelas 1. Kalau misalkan kita pakai gitu ya, terus kan dia melengkung kan, terus kita misalkan ngelihatnya agak ke samping, itu harusnya bentuk yang kita lihat itu nggak seperti seharusnya. Jadi misalkan agak miring, agak bengkok. Nah tapi waktu saya pakai ini sih nggak terlalu masalah sih, walaupun dia bukan visor optik kelas 1, tapi nggak ada masalah. Dia juga udah anti UV, terus juga anti scratch ya, semua helm anti scratch sekarang. Sama satu lagi dia bilang di sini tuh anti fog. Nah ini udah saya coba. Waktu saya coba itu hembusan uap dari napas kita begitu pakai balaklava itu kan ke atas nih. Nah itu di sini cuma bikin fog sedikit sih. Saya bisa bandingin kenapa, karena di helm Aerovalor saya ini itu fognya lebih kerasa. Jadi kalau Aerovalor ini emang harus pakai anti fog yang pinlock sih. Kalau ini juga bisa dipasang anti fog pinlock, cuman kalau tanpa itu pun masih lumayan nahan, dia anti fognya lumayan nahan biar uapnya nggak bikin nutupin pandangan banget. Tapi kalau udah terlalu lama uapnya dibus-busin ya sama sih ketutup juga. Kita harus buka visornya biar uapnya hilang gitu. Terus masih mengenai visor, di sini juga dia quick release-nya gampang ya. Buat melepasnya tinggal buka ke bagian paling atas, terus di sini ada bagian plastik yang warnanya agak beda. Di sini agak abu-abu, ratchetnya warna hitam. Ini kita tarik ke sini, terus tinggal tarik ke atas ini. Buat masangnya juga gampang. Jadi kita mesti masukin dulu di bagian yang depan sini, baru yang belakangnya kita tekan. Kemudian di sini udah dapat juga tear off post, jadi buat nyantolin tear off gitu ya. Di sini luarnya ada, di bagian dalam ada pinlock pin, jadi buat masang anti fog merek pinlock itu tinggal pasang sini. Tapi tipenya tuh kalau nggak salah yang tipe 30 ya, yang 30 bukan yang tipe 70. Di visor ini juga ada sedikit ornamen bagus ya, jadi ada cowakan lekukan kecil nih biar masuk ke cowakan yang ada di bodi sini. Terus di sini tutupnya juga levernya ini pengangkatnya dari tengah. Saya pikir sih dua cowakan ini, kanan kiri ini plus lever yang di tengah ini untuk menutupi kekurangan bahwa visornya ini lebih tipis dibandingin visor yang lain. Jadi rasanya kalau kalian pegang itu lebih tipis dibandingin visornya si Aerovalor sama Vendetta 2 yang flat ini. Makanya di pinggir sini ada sedikit bagian yang lebih untuk menjaga stabilitas visornya biar nggak goyang-goyang gitu kalau misalkan lagi terkena angin. Ya selain itu juga tapi nambah manis sih, bikin manis sih tampilan helmnya. Kemudian ada kuncinya apa enggak? Jadi kuncinya itu hanya kunci mekanis aja. Di tengah sini ada bagian yang lebih nonjol nih. Ini buat kunci ke bagian visor sebelah sini. Jadi kalau tutup segini belum kunci, ini gampang dibuka. Tapi terus kalau misalnya kita tutup terus kita tekan lagi ke bawah, nah ini agak kunci. Itu lebih susah untuk dibuka. Jadi kalau kena angin ya nggak bakal kebuka kecuali kita dengan sengaja buka pakai tangan gitu ya. Nah balik lagi ke ratchet sini pakai kuncinya kunci L ya, jadi tampilannya lebih kelihatan bagus dibandingin yang pakai obeng plus gitu ya bukanya, jadi bagus sih kelihatannya, lebih premium. Nah kemudian bang udah ada belum visor iridiumnya, misalnya iridium gold, blue atau silver? Kalau sampai saat ini saya buat video ini belum ada, yang ada itu hanya flat visor yang dark smoke, jadi yang lebih gelap itu ada. Sama kalau misalkan kalian tetap mau pakai yang iridium, itu bisa pakai visornya KYT NFR, tapi harus ganti juga ratchetnya. Jadi biasanya penjual di online tuh kalau dia jual visor iridium untuk KYT TT Course, dia jual juga barengan sama si ratchetnya ya. Tapi itu nanti kekurangannya adalah si bagian cowakan ini nggak keisi ya. NFR itu visornya lurus begitu, nggak ada lekukan di sini. Setelah visor kita langsung lanjut ke ventilasi. Jadi ventilasi ada satu di depan, terus satu lagi di jidat, terus
2 di samping atas sini, terus yang di belakangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari yang di depan. Yang di depan ini bukaannya enak nih, jadi kayak helm mahal gitu, bukanya enteng tapi mantep. Terus bolongan di sini itu nggak langsung tembus ke bagian dalam ya, jadi kayaknya agak belok dulu. Jadi kalau di terawang gitu dia nggak tembus pandang tuh ke dalam ataupun keluar, dia nggak tembus pandang. Kemudian yang di visor sini ini ada mekanisme buka tutup juga, cuma mekanismenya ini agak keras ya, jadi nggak segampang yang ini. Mungkin ini cuma kalau ditutup kalau hujan aja, jadi kalau yang sini kan bisa dibuka terus. Yang sini agak susah bukanya gitu. Terus di bagian ini kan ada 3 lubang nih, tapi di bagian dalam itu ada cuma 2 lubang. Dan yang jadi masalah, walaupun di sini ada lubangnya, terus di bagian busanya, maksudnya di bagian styrofoamnya itu ada lubang juga, tapi dia ketutupan sama si crown pad nih, crown pad yang bagian halusnya ini. Jadi crown pad bagian halusnya ini nutupin lubang yang masukkan dari sini. Terus di bagian sini itu di bagian EPS-nya ya, di bagian styrofoamnya sini ada 2 lubang lagi nih. Saya nggak tahu apakah udara dari sini tuh nanti keluarnya lewat si 2 lubang ini. Nah, terus di belakang sini ada lubang lagi nih 2. Ada ventilasi yang belakang sini, dalamnya ada lubang di EPS-nya. Dan itu tembus pandang, jadi kalau kalian terawang begini, kelihatan tuh. Jadi dia tembus sampai sana, kayak gitu ya. Jadi ini langsung tembus. Nah, terus yang di belakang sini, di EPS ya, kalau ngeliat di sini nih, lubangnya nggak ada. Jadi yang belakang sini kayaknya yang nggak tahu pernah dijelasin juga di videonya Mas Taufik tuh teknologi apa gitu, vakum apa gimana, jadi perputaran udaranya dirancang sedemikian rupa gitu, nggak sederhana. Nah itu tadi ventilasi. Lanjut lagi ke bagian ini ya, bawah sini ya. Bawah sini kita punya chin curtain jadi untuk mencegah debu-debu masuk sini, tapi ini meshnya itu lebih longgar ya, jadi mungkin debu yang tipis sih masuk sih. Kemudian nah ini yang jadi favorit kebanyakan rider Indonesia ya, pakainya double D-ring, walaupun di spesifikasi di stiker visornya itu ditulis dia pakai micrometric. Kalau di sininya di Indonesia dia pakai double D-ring biar bisa bersaing di pasar Indonesia gitu ya. Terus ini liningnya juga halus, khas HYT ya, mirip sama yang Vendetta 2. Dia halus banget di kulit. Terus di sini ada bagian kulit imitasi gitu ya, valve leather. Di bagian dalamnya ini kain bluedru gitu. Crown padnya juga bentuk dalamnya bagus. Di sini ada tulisan warning ya. Warning ya, intinya nggak ada helm yang dapat melindungi manusia seutuhnya gitu. Ya ini hanya usaha kita untuk berusaha melindungi diri dari cedera parah saat terjadi kecelakaan. Terus ini paddingnya bisa dilepas, jadi ini kita lepas. Nah ini chin curtainnya dulu dilepas. Habis itu baru si padding yang samping. Jadi sini ada 3 kancing dan 1 velcro ya. Ini kancing 1 yang bawah sini, kancing 2 yang atasnya. Terus velcro-nya sebelah atas sini. Terus yang di belakang sini ada kancing lagi, jadi kancing 3, 1 velcro. Kalau udah dilepas kancingnya itu tinggal cabut ke bawah aja. Nah kayak gini. Nah ini kualitasnya mirip-mirip sama Vendetta 2 ya, mirip banget sih. Jahit-jahitannya juga. Terus di sini udah ada ukurannya. Ini ukuran L seperti ukuran helmnya. Terus yang sebelah kiri juga kita coba lepas. Kancing sama velcro-nya dulu. 3 kancing baru dilepas. Kayak gini. Terus bagian crown padnya, kalau crown padnya ini dulu ya, yang bagian sini dilepas, terus tarik ke depan, baru yang klip di bagian depannya kita lepas ini. Ini baru lepas crown padnya. Di sini juga sama, ada ukuran L nih. Oh di dalam, nah bagian dalam sini ada ukuran L-nya. Terus di sini juga ada nose guardnya ini dari karet. Saya nggak tahu ini bisa dilepas apa enggak. Saya nggak coba lepas dulu, takut dilem karena ini kayak ada bekas lem-leman gitu di depan sini nih. Terus di bagian dalam sini, ini bagus nih, kayak Aerovalor, dia ada lambang KYT-nya dari plastik. Terus di atasnya juga kayak ada lubang buat udara masuk gitu ya. Terus buat yang nanya di sini bisa dipasang speaker intercom apa enggak, di sini nggak ada tempatnya. Tapi kalau mau dipaksain kayaknya bisa deh. Soalnya di telinga itu nggak terlalu neken, dia telinga tuh nyaman banget kalau yang ini ya. Jadi memang ada coakan buat telinga gitu. Mungkin kalau kalian pasang speaker sih agak neken, tapi tetap masih nyaman sepertinya. Terus gimana untuk impresi pemakaiannya? Jadi ini udah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi ini udah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu, cuman karena kan pandemi corona gini saya jadi pakai motornya juga jarang. Jadi hitung aja saya udah pakai selama sebulan. Dan ini enak sih. Ini telinga tuh ruangannya lebih lega dibandingin yang Aerovalor saya sama KYT Vendetta 2 saya. Terus buat orang yang kayak saya, kepalanya lonjong ke bawah gitu, ini dagunya nggak keluar. Jadi kalau saya pakai KYT kayak contoh R10 itu, ini dagunya keluar. Nah ini nggak keluar sih, pas kayak gitu. Nah ini dari samping, enaknya helm ini juga masih bisa head check. Jadi bagian sini, mata ini bisa ngelirik ke sana. Nggak perlu ngeliat gitu banget, head checknya bisa ngelirik aja. Bentuknya juga asik ya, sporty.
Dan satu lagi suara dari mesin motor. Mesin motor itu mungkin kalau saya kan motornya masih knalpot standar, jadi yang lebih kedengeran suara mesin dibanding suara knalpot. Nah itu ini bagian bawah ini kayaknya sih rapet, jadinya suara mesin tuh nggak terlalu kedengeran. Ini saya bandingin sama yang Aerovalor sama Vendetta 2 ya. Itu yang ini lebih nggak bising suara mesinnya. Nah cuma masalah bising lagi, suara angin dari di sini nih sekitar samping sini tetap kedengeran sih. Itu mirip sama si KYT Vendetta 2 sama Aerovalor. Nggak tahu mungkin semua helm seperti itu ya. Saya belum nyoba yang helm mahal banget sih, tapi helm-helm yang pernah saya coba tuh suara angin di samping sini masih kedengeran. Gitu. Nah ini helmnya, ini enak banget, betah pakai helm ini, lama-lama juga betah. Terus ini ngefit di sininya, ini jidatnya juga oke. Buat ngeliat speedometer, ya kalau motor bebek ya kita harus gini ya ngeliat speedometer. Tapi kalau motor sport masih kelihatan gitu enak. Kalau memang tuck in juga enak juga sih, karena ini lebar. Dia mirip sama kayak TNX Race sama NFR. Ini dari belakang, dan kelihatan kayak gini. Kemarin ada yang nanya, helm untuk orang kurus cocok nggak kayak Vendetta 2? Saya bilang, mendingan jangan kayak Vendetta 2. Kalian mesti kayaknya coba helm ini aja. Karena helm ini tuh punya dua shell, satu ukuran besar dan satu ukuran kecil. Nah, untuk ukuran besar itu mulai dari ukuran L sampai XXL. Ukuran kecilnya itu mulai dari M sampai dengan XS. Jadi kalau buat kalian yang badannya kurus, itu mendingan pakai yang ukuran, tapi disesuaikan sama kepala ya, ukuran yang kecil aja, batoknya kecil. Terus kembali ke pertanyaan, mungkin ada yang nanya juga, Bang kenapa milihnya KYT lagi gitu, nggak Zeus atau yang lain? Jadi di video saya sebelumnya juga kan pernah saya bilang, saya pernah nyoba KYT NX Race dan itu nyaman banget. Nah feel-nya, rasanya tuh mirip sama yang ini. Jadi memang pada waktu mau beli tuh saya mikirnya, saya ingin mendapatkan kenyamanan senyaman NX Race, cuma nggak mau bayar seharga NX Race gitu. Karena kan NX Race yang pernah saya bilang di video sebelumnya, finishingnya agak kurang suka saya gitu. Dan di helm ini memenuhi ekspektasi saya, di mana helmnya nyaman tapi harganya juga nggak begitu bikin kantong jebol gitu. Jadi apakah saya merekomendasikan helm ini buat kalian, terutama untuk kalian yang pertama kali beli helm full face? Saya sih rekomendasiin helm ini aja gitu ya. Kenapa? Karena visornya lebar, terus juga dia punya dark smoke buat kalian kendarai di pagi hari atau sampai sore hari. Terus dia udah flat visor bagi kalian suka flat. Terus dia udah double D-ring bagi kalian yang suka double D-ring. Sama bentuknya bagus sih. Di Instagram kalau kalian lihat tuh, wah kayak TT Course ini bagus-bagus sih gambarnya. Kalian lihat aja sendiri. Semoga bisa memberikan inspirasi, masukan buat kalian yang lagi nyari helm, terutama yang masih yakin beli apa enggak helm kayak TT Course itu, saya bilang beli aja. Harganya sekarang memang lagi di atas harga retail yang disarankan ya, tapi nanti mungkin beberapa bulan lagi kalau stoknya udah normal mungkin harganya bisa lebih turun lagi. Oke, segitu dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan atau komentar atau apapun itu, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.